Nah, ini materi saya ambil dari Pak Rinaldi Munir ya, dosen ITB. Nah, ini materinya sangat bagus sekali dan komprehensif ya. Nah, mungkin rekan saya kemarin minta untuk baca terlebih dahulu ya, supaya kuliahnya itu lebih nyambung ya. Nggak blank sama sekali ya, kalau seandainya baru lihat hari ini pasti ngeblank. Jadi saya minta untuk membacanya. Oke, kita lihat dulu pengantarnya ya. Pengantarnya, nah ini aljabar boolean ini ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854, yang udah lama sekali. Nah, sebenarnya aljabar boolean itu penerapannya seperti apa sih Bu ya? Ini implementasinya itu seperti apa? Nah, jadi pengaplikasian aljabar boolean ini merupakan dasar untuk kita merancang rangkaian safar, kemudian rangkaian digital, dan rangkaian IC komputer. Jadi sebenarnya rangkaian IC komputer itu ya dasarnya dari aljabar boolean ini ya. Karena kan kalau komputer itu dia nggak ngerti bahasa manusia ya, jadi dia ngertinya bahasa mesin, dan mesin itu kita desain ya dengan tadi prinsip aljabar boolean. Kita lihat ya di sini katanya Boole ini, si George Boole ini melihat ya bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Nah, kita sudah belajar ya mengenai himpunan dan logika. Nah, sebenarnya aljabar logika himpunan itu ya prinsipnya sama ya dengan aljabar boolean. Nah, di sini aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini ya dasarnya itu dari aturan dasar logika ya yang sudah kita pelajari. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Definisi aljabar boolean sama persis dengan aljabar logika ya, yang himpunan yang sudah kita pelajari. Nah, misalnya di sini ada aksioma-aksioma ya yang sama persis sih dengan aljabar logika di sini. Ada yang sudah kita pelajari di sini, hukum identitas ya, hukum komutatif, hukum distributif, hukum komplement, sama aja hukum-hukumnya, cuman simbol-simbolnya aja yang agak berbeda ya. Misalnya seperti ini, kemarin kita tahu ya hukum identitas. Nah, misalnya ini tanda tambah ini sama aja dengan OR ya. OR, kemudian titik ini adalah N ya. Nah, ini misalnya contoh untuk hukum komutatif. Ya, masih ingat ya kemarin misalnya A or B itu sama aja dengan B or A. Nah, kalau di aljabar boolean ini bentuk operatornya ini simbolnya kalau OR itu adalah tambah ya, tambah. Kemudian N itu titik. Jadi sama aja sih sebenarnya ya. Kalau saya gambarin di sini. Nah, misalnya kemarin kita udah belajar ya yang logika. Soalnya di sini A, N, B ya. Nah, kalau di aljabar boolean, simbol N itu adalah titik ya. Misalnya ini kecil ya. N, B gitu. Kalau ini kemudian A or B. Nah, kalau di booleannya ya A tambah B. Jadi tanda tambah ini ya adalah simbol untuk OR, kemudian yang N ini ya titik ya kalau di aljabar boolean. Itu aja sih sebenarnya, beda prinsipnya sih sama ya hukum-hukumnya, cuman simbolnya aja yang berbeda. Oh ya, satu lagi nih, komplement ya, komplement. Nah, kalau kita kemarin ya belajar di logika ya kemarin, kalau komplement gimana? Misalnya negasi A gitu ya, negasi A. Nah, kalau di boolean, komplemennya itu tanda kutip satu gini. Nah, ini artinya komplement ya, jadi A komplement. Kalau di logika kemarin kan kita ada negasi ya, negasi A, tidak A. Kemudian juga A komplement ya, berarti kebalikan dari A. Itu aja sih simbol-simbolnya yang agak berbeda, tapi prinsip yang hukumnya masih sama ya, kayak gini. Hukum distributif ya. Nah, ini ya sama aja dengan A kali B ya ditambah A kali C. Ini juga ya hukum komplement. Kalau kemarin kita belajar logika atau himpunan ya, suatu himpunan kalau kita
or-kan dengan negasinya, maka akan semesta ya, sama aja sih sebenarnya ini. Ini definisi aljabar boolean ya. Ya sama aja prinsipnya dengan aljabar logika dan himpunan. Nah, tapi di sini ya ada beberapa operator yang berbeda. Nah, di sini ya definisinya. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan sebagai dua operator biner dan tanda tambah dan titik ini merupakan operator ya, operator biner. Kemudian di sini ada operator uner atau yang disebut dengan komplement ya. Kemudian 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, kita lihat ya sini. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperlihatkan yang pertama elemen himpunan B, ya, misalnya tadi elemen-elemennya itu ya A, B seperti itu. Kemudian operator ya, ada operator biner tadi tambah, itu adalah untuk OR, titik itu adalah untuk AND ya. Kemudian ada operator uner, yaitu komplement tadi, tanda kutip 1, itu artinya komplement. Nah, himpunan B bersama-sama dengan operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atasnya. Ya. Oke, nah. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi itu merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Jadi disebut dengan aljabar boolean kalau dia memenuhi aksioma ini ya. Dia bisa bersifat ini identitas, komutatif, distributif ya, komplement. Nah, jadi aljabar logika dan aljabar himpunan itu merupakan aljabar boolean ya karena dia memenuhi 4 aksioma tadi. Nah, dengan kata lain ya kita bisa sebut bahwa aljabar himpunan dan aljabar proposisi ya adalah subset dari aljabar boolean. Nah, kita lihat ya di sini untuk aljabar boolean ini ya terdiri dari ya ini tadi himpunannya, kemudian ada operatornya. Nih, kalau mau lebih detail langsung aja ya kita lihat. Nah, ini contoh aljabar boolean. Misalnya di sini kita punya ini ya anggotanya di sini B yaitu 0 sama 1. Nah, ini untuk memenuhi aljabar boolean yaitu kan ada anggotanya ya. Ini anggota B adalah 0 sama 1. Kemudian operator biner ada tambah ya untuk OR, kemudian titik itu adalah AND, kemudian ada operator uner. Nah, di sini kita bisa menerapkan ya kita terapkan ya sama aja ya kayak aljabar logika ini. Kita punya misalnya di sini ada dua ya anggotanya yaitu A sama B. A sama B. Nah, sama sih kemarin kita bikin tabel kebenaran ya. Di sini A and B ya. A and B ya, sama ya. 0, 0, ya 0 ya kalau kita N-kan. Sama aja sih sebenarnya dengan yang kemarin. Nah ini. Nah, kita punya ada dua ya, sini. A and B. Kita bikin 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Nah, ini sama aja ya. A and B, 1 and 1 ya, 1 ya. Di sini 0, di sini 0. Sama aja. Nih, kalau untuk operator yang OR ya, atau tambah. A tambah B. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Ini apa nih? A tambah B hasilnya adalah? 1. 1 ya. 1. Karena tambah itu adalah OR ya. 1 tambah 0? 1. Oke. 0 tambah 1? 1. 0 tambah 0? 0. Oke ya. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Tambah ini bukan menjumlah gitu ya, tapi tambah ini adalah simbol operator OR ya. Jadi jangan salah. Oke, ini sudah tahu ya. Kemudian tinggal ini ada operator uner ya atau komplement. Jadi A nilainya 0 berarti A komplementnya 1 gitu ya. 4 aksioma terpenuhi. Kita lihat lagi nih ekspresi boolean. Nah,
ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah, titik, sama komplement ya. So, seperti ini contoh ya. Misalnya kita punya elemen-elemen B ya di sini. Nah, ini anggotanya A, B ya. Ini bisa kita kombinasikan dengan operator. Misalnya sini A or B, A and B. Atau sini A complement and B or C ya, seperti itu ya. Atau A kali nah, kalau di sini kita ganti ya nyebutnya ya kali gitu misalnya gini. Jadi tidak lagi kita menyebutkannya ini misalnya tambah ini ya sebenarnya memang nilainya tambah itu adalah OR ya. OR titik itu adalah N. Nah, tapi untuk di aljabar boolean kita menyebutkannya itu adalah A tambah B. A kali B ya seperti itu ya. Jadi ingat aja tambah itu adalah OR, kali itu adalah N. Nah, jadi sini A komplement kali B tambah C. A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement tambah B komplement ya. Seperti itu. Jadi ingat aja titik itu kali yang ini tambah ya, kali N tambah OR. Nah, ini ada hukum-hukum aljabar boolean ya. Ini sama aja yang kayak kita belajar kemarin ya, hukum logika sama himpunan ya. Misalnya kayak gini, ada hukum komplement nih ya. A tambah A komplement. Sama aja kayak hukum komplement yang kita belajar kemarin. Suatu himpunan kalau kita OR-kan dengan komplement, maka hasilnya itu adalah semesta ya. Nah, ini sama aja nih. A tambah A komplement sama dengan 1. A kali A komplement atau suatu himpunan kita N-kan dengan komplementnya, maka itu adalah himpunan kosong. Jadi 1 itu semesta, 0 itu adalah himpunan kosong ya. Nah, ini juga ada nih hukum identitas. Kalau di himpunan kemarin, satu himpunan kalau kita OR-kan dengan misalnya satu himpunan kosong, maka hasilnya itu adalah himpunan itu sendiri ya. Gitu. Nah, kalau ini suatu nilai gitu, kemudian kita tambah dengan 0, maka adalah nilai itu sendiri. Nah, ini sama-sama ya prinsipnya dengan aljabar boolean ini dengan yang kemarin kita pelajari, logika dan himpunan. Cuman simbolnya aja yang berbeda ya. Nah, ini hukum De Morgan ya. A tambah B komplement. Ingat nggak ya? Ini hukum De Morgan ya di sini De Morgan. Ingat ya kalau kita pakai misalnya ini logika kemarin ya. Negasi A and B. Kalau menggunakan hukum De Morgan, ini nilainya sama aja dengan, ayo yang sudah lolos nih UTS-nya. Kalau menggunakan hukum De Morgan, negasi dari A iris negasi B. Negasi A Atau negasi B ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita menggunakan aljabar boolean nih ya. A B komplement. A B komplement ya. A B komplement berarti ini sama aja dengan ini ya. A komplement B komplement ya, seperti itu. Ya. Jadi dia tuh kalau seandainya tidak ada kelihatan operator di sini tuh, itu sebenarnya itu tuh kali gitu ya, kali. Jadi kita tidak perlu menuliskan titik di sini kalau dia cuma 2 seperti ini ya, kecuali kalau dia sendiri-sendiri misalnya. Gitu. Ini ya sama aja sih sebenarnya, titiknya tidak perlu kita liatin. Kalau ada yang seperti ini tuh artinya ini adalah aksen kali di aksen ya. Gitu. Ini hukum De Morgan. Kalau kemarin kita punya himpunan juga ya sama ya, berarti sini
A and B komplement ya. Nah, ini sama aja dengan A komplement gabung B komplement ya. Itu tadi hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini A B komplement. Nah, ini sama aja dengan sorry. Saya yang salah tadi. Sorry. Nah, ini saya salah. Lupa nih. Ini kan artinya nih ya, A titik ini B ya artinya nih. Kalau seandainya ada AB ya berarti ini sebenarnya perkalian ya. A titik B di komplement ya. Berarti sini A komplement kali jadi tambah ya. Tambah B komplement ya. Sorry tadi saya salah. Ya nih. Kalau seandainya ini juga A tambah B di komplement. Oke, kalau kita menggunakan hukum De Morgan, ini jadi A komplement kali B komplement ya. Itu tadi hukum-hukum aljabar boolean. Nah, sebenarnya kita juga bisa ya, kita bisa nih ya membuktikan ya, kita ingin membuktikan bahwa ya sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean memiliki kesamaan seperti ini. Misalnya kita ada ini ya, A kali A komplement tambah B sama dengan AB. Nah, kita disuruh ingin membuktikan ya, ingin membuktikan apakah nilainya itu memiliki kesamaan. Ini ya, A kali A komplement tambah B sama dengan AB. Ya, ini sama seperti ujian kita ya, tapi ini adalah aljabar boolean. Oke, kalau di sini kan kita ingin membuktikan ya, apakah yang ini tuh sama nggak ya dengan nilai yang kanan. Ya, ini tinggal kita pakai hukum apa nih? Kira-kira pakai hukum apa nih? Ayo. Sebenarnya udah UTS nih. Kira-kira pakai hukum apa nih? Kalau nemu-nemu bentuk yang kayak gini nih, supaya kita bisa A sama B-nya ini bertemu nih, dan kita ingin membentuk AB nih. Kita menggunakan hukum apa? Penyerapan lah Bu, kali ke dalam. Bisa juga sih. Jadi kita coba dulu ya dengan menggunakan hukum distributif ya. Ya, gimana? Distributif. Oke, berarti di sini jadinya A kali A ya. Kali A komplement ditambah A kali B komplement. Kelihatan ya di sini. Suatu himpunan kalau kita kali dengan komplemennya, maka atau ini, satu himpunan kita N-kan dengan komplemennya, maka itu adalah himpunan kosong ya. Ini hukum identitas ya. Ini adalah 0 ditambah, nah ini 0, himpunan kosong diorkan dengan suatu himpunan ini ya, hasilnya ini ya. Nah, ini kita tidak terlalu bahas secara detail karena kita sudah pernah ya membuktikannya di sini. Oke, selanjutnya, nah kita lebih fokus ke bentuk fungsi boolean ya, fungsi boolean. Nah, di sini yang agak baru sedikit ya. Fungsi boolean. Ini adalah contoh-contoh fungsi boolean. Jadi fungsi boolean itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Misalnya ini fx sama dengan x. fxy sama dengan x aksen, y tambah x y aksen tambah y aksen. Nah, seperti itu ya. Atau ini seperti ini. fxyz sama dengan xyz aksen. Jadi setiap peubah di dalam fungsi boolean ya termasuk dalam bentuk komplemennya disebut dengan literal ya. Jadi setiap peubah ya yang ada di dalam fungsi ini, setiap peubah yang ada dalam fungsi ini disebut dengan literal. Nah, contoh ya, misalnya kita punya nih fungsi h x y z sama dengan x y z aksen. Nah, ini terdiri dari 3 literal ya, 3 literal yaitu x, y, dan z aksen.
Nah, ini jadi terdiri dari 3 literal ya. Literal itu adalah peubah. Berapa banyak sih peubah yang ada di dalam fungsi tersebut? Nah, kalau yang ini ada 3 ya, ada 3 literalnya. Nah, misalnya seperti ini. Jika diberikan ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka fungsinya bagaimana ya? Kita masukin aja ya. Oke, saya tulis lagi di sini. Oke, saya tulis ya di sini misalnya kita punya fungsinya itu adalah X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen ya. Oke, di sini ada 3 literal ya, ada 3 literal yaitu ada 3 peubahnya literal yaitu X, Y, dan Z aksen ya. Nah, misalnya di sini kita punya fungsi ya, X itu bernilai 1, Y itu bernilai 1, Z itu bernilai 1. Sorry, contohnya 0 ya, 0. Nah, bernilai 0. Kita ingin mencari berapa sih nilai fungsi yang ini tuh? Ya, tinggal kita masukin aja. Katanya X-nya 1, ya. Oke, ya. Y-nya 1. Z-nya 0 ya. Nah, Z-nya 0. Itu di sini. Z-nya 0 karena di sini Z-nya aksen, berarti tulis aksen ya. 1, 1, 1 ya. Berapa nilainya nih? 1. 1 ya. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Ini tadi mengenai literal. Oke, kalau saya tanya lagi, misalnya kita punya fungsi f, x, y, z ya. Misalnya di sini kita punya nilai x aksen, kemudian ditambah y aksen, tambah z ya. Berarti di sini ada juga ya 3 literalnya ya. Oke, kalau seandainya kita cari ya nilainya, misalnya di sini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, silakan. Berarti di sini apa? X-nya ini ya, di aksen. Y-nya aksen, Z-nya 1. Ini nilainya berapa nih? Ya, ini nilainya berapa nih? Berarti yang 1 aksen nilainya jadi 0. 0. Jadi 3 ya, jadi 0. Berarti nilainya di sini adalah 1. ya, berarti 0 or 0, 0. 0 or 1. Ya. Jadi jangan dipikir ini ya, jangan dibilang 0 tambah 0, 0. Bukan, kita berbicara bukan desimal, bukan ya. Ini kita biner, bukan biner juga ya. Maksudnya ini nilai, ya biner ya. 0 or 0, 0. Or 0 or 1, 1 ya, seperti itu. Jadi jangan dibikin kayak desimal ya, nanti salah. Oke, nah tadi sudah paham ya mengenai bentuk dari fungsi boolean ya, ada namanya literal. Literal itu adalah banyaknya peubah ya. Kemudian kita bisa juga melihat nilai fungsi ya kalau diberikan nilai. Nah, selanjutnya ada namanya itu bentuk kanonik ya, bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ya, jadi ekspresi boolean itu ya yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk yang berbeda. Jadi aljabar boolean itu bisa kita sajikan dalam bentuk yang 2 bentuk yang berbeda. Nah, yang pertama itu namanya penjumlahan hasil kali. Ya, seperti apa sih Bu penjumlahan hasil kali? Nah, ini contohnya. F, X, Y, Z itu ya misalnya ini ya sama dengan X aksen, Y aksen, Z tambah X, Y aksen, Z aksen tambah X, Y, Z. Nah, ini namanya bentuk penjumlahan hasil kali. Penjumlahan hasil kali ya. Nah, ini kenapa dikatakan penjumlahan hasil kali? Ini lihat. Ini kan dia itu dikali dulu nih ya, dikali baru dijumlahkan dengan hasil perkalian yang lain. Maka disebut dengan penjumlahan hasil kali ya. Itu. Yang kedua, bentuk yang kedua namanya
perkalian hasil jumlah. Perkalian hasil jumlah. Nah, ini contohnya nih. Kita jumlahin dulu, baru dikalikan dengan yang lain. Nah, jadi ini dijumlahin, ini dijumlahin, ini, kemudian masing-masingnya dikali gitu. Makanya disebut dengan perkalian hasil jumlah. Jadi ekspresi boolean itu bisa kita sajikan dalam dua bentuk. Yang pertama namanya penjumlahan hasil kali ya, seperti ini. Ini penjumlahan hasil kali. Yang kedua bentuknya itu adalah perkalian hasil jumlah. Nah, baik ini sama ini itu sebenarnya menghasilkan nilai yang sama. Ya, coba deh kalau kita masukin misalnya X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 ke sini sama dengan yang ini, nilai itu sebenarnya sama. Jadi ya kita tadi bisa menyajikan ya ekspresi boolean itu dalam dua bentuk ya yang di sini. Penjumlahan hasil kali atau di sini kita juga menggunakan perkalian hasil jumlah ya. Ini sebenarnya adalah dua buah fungsi yang sama menghasilkan nilai yang sama. Cuma bentuknya aja, bentuk penyajiannya aja yang berbeda ya. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya kita kenal lagi yang namanya itu adalah minterm ya, minterm. Minterm itu ini adalah ya. Minterm itu adalah suku atau term ya di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Nah, literal yang lengkap tuh maksudnya ini ya, kan ini ada 3 peubah nih, X, Y, Z. Nah, masing-masing mintermnya itu dia itu mengandung X, Y, Z juga, jadi makanya kayak katakan lengkap. Nah, ini minterm adalah term atau suku ya, suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali ya ini. Nah, di sini ada 3 buah mintermnya ya, yaitu yang ini ya, X, Y, X aksen, Y aksen, Z, minterm 1. X, Y aksen, Z aksen, minterm 2. X, Y, Z, minterm 3. Nah, jadi ada 3 buah minterm ya. Minterm itu adalah suku ya. Nah, itu tadi minterm itu berarti untuk fungsi yang penjumlahan hasil kali ya. Ada lagi istilah yang kedua, namanya itu adalah maxterm. Maxterm itu adalah suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dalam bentuk ini ya, perkalian hasil jumlah. Nah, ini contoh ya, misalnya kita punya ini tadi, X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen kali Z dan seterusnya. Nah, di sini kita punya ada 5 buah maxtermnya ya. Maxterm 1, maxterm 2, maxterm 3 ya, maxterm 4, maxterm 5. Jadi syaratnya itu literalnya harus lengkap. Nah, ini lengkap ya, ada X, ada Y, ada Z-nya gitu. Ini juga. Nah, jadi mungkin rekan-rekan bisa dipahami ya, apa itu minterm, apa itu maxterm. Jadi ingat aja minterm itu suku pada ekspresi boolean ya, di mana literalnya itu lengkap, itu pada ini ya, bentuk penjumlahan hasil kali. Nih. Maxterm itu adalah suku term pada ekspresi boolean dengan literal yang lengkap. Ya ini lengkap ya, artinya di sini peubahnya kan ada X, Y, Z. Nah, di sini juga dia mengandung X, Y, Z, ya. Dalam bentuk perkalian hasil jumlah ya, seperti itu. Nah, misalnya gini ya, kita punya peubah pada fungsi boolean yaitu X, Y, Z. Nah, maka di sini coba kita lihat ya, misalnya saya tuliskan aja seperti ini. Misalnya kita punya fungsi ya boolean X, Y, Z, misalnya seperti ini. X, Y, Z misalnya sama dengan X, Y aksen. Nah, yang ini disebut bukan minterm. Ada yang bisa ngasih alasan nggak? Kenapa sih ini Fx, Y, Z sama dengan X, Y aksen ini adalah bukan minterm? Kenapa ini bukan minterm? Ada yang bisa kasih alasan? Karena literalnya tidak lengkap.
Oke, betul ya. Tadi siapa nih? Puji. Puji. Oke, terima kasih. Benar ya, karena literalnya nggak lengkap. Jadi dia bukan mintam karena literalnya tidak lengkap ya. Syarat dari mintam itu literal lengkap ya, seperti itu ya. Ini bukan mintam karena dia ini punya peubah x, y, z. Ya, nilai fungsinya x, y, aksen. Nah, ini bukan mintam ya karena literalnya tidak lengkap. Z-nya nggak ada. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sudah bisa ya mengklasifikasikan yang mana mintam, yang mana bukan mintam. Itu juga ya, misalnya kita punya peubah ada 3, x, y, z ya. Terus nilainya y aksen, z aksen. Ini juga bukan mintam ya, karena literalnya tidak lengkap. Yang kedua, maxterm ya, misalnya seperti ini. Misalnya saya punya ya h, x, y, z aksen. Soalnya kita punya di sini maxtermnya x tambah z ya. Nah, ini juga bukan maxterm ya. Bukan maxterm karena literal tidak lengkap. Yang contoh maxterm di mana, Bu? Nah, misalnya kita punya 3 peubah ya. X, Y, Z sama dengan, ya berarti ini contoh ya. X tambah Y tambah Z aksen, gitu kan. Dikali, ya dia sendiri juga nggak apa-apa. Ini juga sudah maxterm ya. Seperti ini. Nah, contoh lagi yang bukan maxterm. Nah, yang bukan maxterm itu ini contohnya. X, Y aksen, tambah Y aksen, tambah Z. Nah, jadi ini bukan maxterm karena double ya, double. Misalnya di sini Y-nya itu ada 2 kali gitu, jadi nggak boleh ya. Jadi dalam satu term itu tidak boleh ada yang double. Ini. Ya, dalam satu term itu tidak boleh ada yang double ya. Seperti ini ya, makanya dia bukan maxterm. Nah, jadi kita sudah tahu ya bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu ada 2 ya, ada 2 yaitu penjumlahan hasil kali, kemudian atau lagi namanya itu adalah perkalian hasil jumlah. Nah, ekspresi boolean dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu lebih mintam. Jadi yang penjumlahan hasil kali yaitu adalah ya penjumlahan dari satu atau lebih mintam ya. Kemudian yang untuk bentuk satu lagi tadi yang disebut dengan perkalian hasil jumlah itu adalah perkalian perkalian satu atau lebih maxterm ya. Tadi ya kita sudah tahu ada 2 bentuk. Nah, tadi yang kita omongin tadi penjumlahan hasil kali. Nah, itu disebut dengan istilahnya ya sum of product. Sum of product, penjumlahan hasil kali. Ya, sum of product. Yang bentuknya 2, yang tadi ya perkalian hasil jumlah, itu disebut dengan product of sum. Product of sum. Nah, jadi jangan kebalik ya. Sum of product berarti penjumlahan hasil kali. Product of sum berarti perkalian hasil jumlah. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari sum of product ya. Ini contoh dari sum of product. Ini X aksen kali aksen kali Z ya ditambah. Jadi hasil perkalian ini ditambah dengan X, Y aksen, Z aksen ya. Makanya di sini disebut dengan sum of product ya. Penjumlahan hasil kali. Nah, kalau yang ini disebut dengan perkalian hasil jumlah atau product of sum. Nah, ini ya, perkalian hasil jumlah. Jadi ada 2 bentuk kanonik ya, bentuk kanonik dari fungsi boolean tadi ini, sum of product, penjumlahan hasil kali, kemudian ada product of sum, perkalian hasil jumlah ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Kita ingin membentuk minterm dan maxterm ya. Misalnya kita diberikan ada suatu tabel ya, suatu tabel.
kemudian kita disuruh membentuk fungsi boolean dari tabel tersebut. Nah, tentunya kan kita kalau mau bikin sum of product, kita harus tentukan dulu ya mintermnya. Kemudian kalau kita ingin membentuk bentuk product of sum, kita tentukan dulu ya maxtermnya. Nah, di sini bagaimana sih membentuk minterm dan maxterm? Untuk minterm, setiap paubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan yang satu dinyatakan tanpa komplement. Nah, sebaliknya untuk maxterm, setiap paubah yang nilainya 0 itu tanpa komplement ya. Jadi kebalikan dari minterm kalau maxterm itu. Jadi yang 0-nya itu malah nggak kasih komplement. Nah, satunya dikasih komplement kalau maxterm. Nah, kita langsung aja ya lihat ya. Nah, ini contoh. Misalnya kita punya tabel nih ya, kita punya tabel. Misalnya kita punya 2 ya, X sama Y. Nah, di sini sih kita disuruh membentuk minterm sama maxterm ya. Kita langsung aja coba di sini ya. Misalnya di sini tuh saya punya nilai ya, saya punya nilai X, Y, di sini minterm, misalnya di sini saya punya ya nilainya 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Nah, untuk mintermnya gimana nih? Tadi katanya kalau minterm itu yang 0 kita kasih komplement. Nah, saya coba mulai aja yang ini berarti bentuk mintermnya ini adalah X, Y ya. Nah, coba yang keduanya lagi, X-nya 1, Y-nya 0, maka bentuk mintermnya adalah yuk, X, Y, X, komplement. Y komplement. Oke, selanjutnya di bawahnya X komplement Y. Y. Oke, yang bawahnya lagi X komplement Y komplement. Oke, nah untuk maxterm, jadi kebalikan ya dari minterm. Jadi maxterm itu kalau bernilai 1 malah dia itu dikasih komplement. Jadi saya contohin satu aja di sini. Untuk maxterm, berarti di sini X-nya 1, Y-nya 1 ya. Berarti di sini X komplement tanpa tambah ya, tambah Y komplement. Oke, bisa dilanjutin lagi bawahnya. Di sini yang X-nya 1, Y-nya 0, silakan dilanjutin lagi. X komplement Y. Tambah ya, beda ya. Kalau minterm itu kan perkalian. Kalau maxterm itu penjumlahan gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi untuk maxtermnya adalah X komplement tambah Y ya, seperti itu. Selanjutnya, yang bawahnya. X tambah Y komplement. Oke, bawahnya lagi. X tambah Y. Ya, oke ya. Nah, ini. Itu tadi ya bedanya kalau minterm itu dia perkalian ya. Kalau maxterm itu penjumlahan ini. Termnya itu kalau minterm itu perkalian ya. Kalau maxterm itu termnya itu adalah jumlah. Nah, jadi kalau pas ini cara kita membentuk minterm sama maxterm. Jadi kalau yang minterm itu 0 itu adalah komplement ya. Nah, sebaliknya kalau maxterm itu yang satunya malah yang komplement. Jadi bentuknya beda ya. Kalau minterm itu kan perkalian, kalau maxterm ini penjumlahan ya. Jadi bentuk termnya itu seperti ini. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, terus lagi, ini 2 paubah. Nah, kalau ini 2 paubah. Kalau ini 3 paubah, ini sama aja ya teman-teman ya, sama aja. Nah, seperti ini, kita punya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Oke, maka suku mintermnya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, bagaimana dengan maxtermnya? Ya, berarti kalau maxterm itu satunya yang mulai komplement ya. Berarti di sini X tambah Y tambah Z. Ya. Terus kita punya 001. Oke, berarti di mintermnya itu adalah X aksen, Y aksen, Z. Oke, kalau di maxtermnya X tambah Y tambah Z aksen. Ya, seperti itu. Nah, itu ya ini saya nggak terlalu bahas lagi yang ini karena ya sama aja ya dengan ini. Cuman
peubahnya aja yang berbeda. Yang ini ada 2 peubah, X dan Y ya. Kalau yang ini X, Y, Z. Nah, jadi untuk minterm itu kali ya, kali ini. Kalau maxterm itu tambah. Hanya kita punya nilai nih, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti bentuk mintermnya adalah X, Y, Z. Gitu. Kalau maxterm bentuknya berarti X aksen tambah ya, Y aksen tambah Z aksen. Gitu. Itu tadi cara kita membentuk minterm dan maxterm. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana sih membentuk fungsi boolean bentuk kanonik, yaitu sum of product dan product of sum ya dari suatu tabel. Nah, misalnya tadi ya kita diberikan tabel, yang tabel anggap aja lah tabelnya itu seperti ini. Nah, kita disuruh membuat fungsinya gitu kan, harus membuat fungsinya. Fungsinya itu bisa berbentuk 2 ya, ada sum of product, ada product of sum. Nah, bagaimana kita membentuk itu ya, membentuk itu dari tabel ini. Nah, jadi misalnya ini ya. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, sum of product ataupun product of sum dengan cara seperti ini. Ambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk sum of product. Jadi untuk membentuk sum of product, kita ambil minterm yang fungsinya itu bernilai 1. Nah, untuk membentuk product of sum, ambillah maxterm yang memiliki nilai fungsinya 0. Nah, maksudnya seperti apa ya? Kita lihat ya. Ini loh. Nah, misalnya ini. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Kita punya 3 peubah ya, X, Y, Z. Di mana nilai fungsinya itu adalah 0 ya. Kita nggak tahu nih nilainya itu kok bisa dapat 0, artinya kita nggak tahu fungsinya itu apa, entah X tambah Y tambah Z, entah X tambah Y kali Z, kita nggak tahu ya. Jadi itu yang harus kita cari gitu kan, fungsinya itu yang harus kita cari. Nah, pokoknya kita tuh diberikan tabel kebenaran dan sekarang tugas kita adalah mencari fungsinya ya. Fungsinya itu apakah X tambah Y tambah Z atau X kali Y kali Z ya, seperti itu. Nah, ini ada tabelnya. Kita disuruh menyatakan bentuk kanonik, sum of product, dan product of sum. Jadi, untuk membentuk sum of product, kita ambil minterm yang bernilai fungsinya itu adalah 1. Ya. Kita ambil minterm yang fungsinya itu bernilai 1. Nah, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Oke. Dari tabel ini, di baris mana sih? Di baris mana? Di baris keberapa aja yang fungsinya itu ya, nilai fungsinya itu bernilai 1. Kalau dari tabel ini. Baris berapa aja yang nilai fungsinya itu adalah 1? 2, 2, 5, 5, 8 ya. 2, 5, 8. Nah, ini sudah kita tahu ya. Jadi kita ambil minterm yang nilai fungsinya itu sama dengan 1. Berarti yang nilai fungsinya 1 itu ada di baris 2, baris 5, sama baris 8. Nah, baris 2 itu kombinasinya apa? 0, 0, 1. Oke, kita catat ya. 0, 0, 1. Kemudian yang baris 5 apa nih? 1, 0, 0. Oke, 1, 0, 0. Baris 8 apa nih? 1, 1, 1 ya. 1, 1, 1. Oke. Maka bentuk booleannya adalah seperti ini. Sum of product ya. F, X, Y, Z. Jadi, sini kita sudah tahu ya kombinasi nilai-nilai peubahnya ini. Kita bentuk minterm ya. 0, 0, 1. Berarti mintermnya adalah apa nih? X aksen, Y aksen, Z ya. Nih. Nah, ini 0, 0, 1, yaitu X aksen, Y aksen, Z. Tambah 1, 0, 0. Berarti X,
Y aksen, Z aksen ya. Tambah 1, 1, 1. Berarti X, Y, Z. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita disuruh membentuk product of sum. Jadi, product of sum itu kita ambil maxterm yang nilai fungsinya 0. Berarti yang nilai fungsinya 0 itu ada di baris ini ya. Baris 1, baris 3, baris 4, baris 6, baris 7 ya. Kita tuliskan kombinasinya. Berarti yang ini 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 ya. Nih, 1, 1, 0. Maka fungsi boolean dalam bentuk product of sum adalah ini ya. F, X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0. Oke, masih ingat ya. Kalau untuk maxterm nilai 1 yang komplement. Di sini 0, 0, 0. X tambah Y tambah Z dikali 0, 1, 0. Berarti X tambah Y aksen tambah Z. 0, 1, 1. X tambah Y aksen tambah Z aksen. 1, 0, 1. X aksen tambah Y tambah Z aksen. Ini ya. 1, 1, 0. X aksen, Y aksen tambah Z. Nah, jadi mereka ini, baik ini, dan ini, dia itu memiliki nilai yang sama. Coba deh kalau kita masukin satu nilai ya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, itu tadi cara kita membentuk fungsi kanonik ya dari sebuah tabel. Nah, jadi sebenarnya tabel ini fungsinya. Nah, gitu ya. Dan ini diberikan suatu tabel. Tolong kalian cari fungsinya apa. Nah, jadi fungsi ini sehingga menghasilkan 0. Coba. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Coba kita masukin. X aksen, berarti 1. 0 di aksen ya, 1. Y aksen, 1 jadinya. Z, 0. 0 jadinya kan. X-nya 0. Oke, Y aksennya berarti 1 ya jadinya ya. Z aksen jadi 0. 0. Tambah X, Y, Z. 0, 0, 0. Berarti 0. Benar ya nih, 0. Nah, seperti itu. Jadi saya kasih contoh lagi yang agak sederhana lah ya. Agak sederhana. Ini ya kita kerjakan sama-sama ya nih. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Ini agak sederhana aja. Kita punya dua fungsi aja. Oke, misalnya di sini saya punya nilai ya. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Misalnya nilainya itu adalah soalnya ini tunggu saya pikir dulu ya. N1. Nah, bisa seperti ini nih. Saya punya nilai fungsinya ini. Nah, kita kan nggak tahu ya tadi fungsinya, cuma saya yang tahu tadi fungsinya apa. Nah, kita disuruh membentuk bikin function kanonik ya dalam bentuk sum of product dan product of sum. Nah, kita bikin nih sum of product. Saya ingin bertanya dong sama salah satu teman bisa jadi volunteer untuk membantu saya mengerjakan ini. Silakan. Sama-sama ya. Apa-apa, jangan takut salah ya. Nanti juga akan dibantu sama teman-teman. Silakan, mungkin ada satu orang yang bisa kita sama-sama ini. Oke, ada ya dong. Ayo, masa nggak ada yang mau nih? Ayo, kita mau bikin bentuk sum of product. Ya, ini gampang. Ini cuma ada 2 variabelnya. Kita sudah tahu ya, untuk membentuk sum of product itu, kita lihat ya, function yang bernilai 1 itu ada di baris
yang keberapa. Kemudian kita ambil minternya. Silakan siapa? Oke. Ini ada yang mau ini tadi? Silakan. Biar kita ini kelihatan ini ya, aktif berdiskusi, karena tuntutan dari rektor itu adalah kuliahnya aktif berdiskusi. Jadi jangan kelihatan kuliah itu hanya satu arah saja ya. Kalau kuliah satu arah saja itu dinilai masih belum baik kuliahnya seperti itu. Jadi saya mengharapkan rekan-rekan aktif ya. Karena ini di-record ya, saya akan kirimkan report ini untuk sebagai evaluasi pembelajaran ya. Maka rekan-rekan saya berharap untuk aktif ya. Oke, ini gimana? Ayo. Saya Bu Oke, siapa tuh? Putri. Oke, Putri, coba. Sum of product. Oke, pertama yang kita lihat adalah Fungsi yang bernilai 1, oke, ada di baris keberapa aja? 1 dan 3. Oke, berarti kita ini ya, kita catat ya kombinasi peubahnya ya. Berarti kombinasi peubahnya ada apa aja? 1, 1, Oke. dan 0, 1. Oke. Berarti kita langsung gambarkan, tuliskan aja ya fungsinya di sini. F, X, Y berarti sama dengan XY uh, ditambah X aksen Y. oke, benar ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang product of sum. Nah, apa yang kita lakukan? Lihat fungsi yang bernilai 0, Kita catat ya, di mana aja nih? baris kedua dan keempat. Oke, nilainya, nilai peubahnya? 1, 0, Uh, dan 0, 0. Oke, berarti bentuk ini product of sum-nya berarti di sini X, Y aksen, X tambah gitu ya, karena bentuk Y produk ditambah ya, Y. bentuk maxterm ya, bentuk maxterm berarti di sini X tambah Y aksen. kebalikan ya, kalau ingat ya, kalau maxterm satu yang kalau satu itu bernilai komplement ya, berarti di sini jadinya Y. X aksen Y ditambah Y. iya X aksen tambah Y ya, nih. Kemudian dikali dengan X ditambah Y. X tambah Y. Oke, bener ya. Nah, coba kita lihat lagi ya Putri ya. Sebenarnya yang fxy x tambah x kali y tambah x aksen y itu tuh sebenarnya nilainya sama dengan yang ini. Coba ya kita tes yuk. Putri bantu saya. Misalnya ini, kita itu punya nilai yang gampang aja lah ya. X-nya x, y itu tuh 1,1 ya. X-nya 1, y-nya 1. Yuk kita masukin ke fungsi yang ini. Fungsi yang ini, yuk kita masukin. Coba. X kali Y, berarti 1 kali 1 tambah X aksen, berarti 1 aksen dikali 1 ya, berarti di sini berapa nilainya nih? 1 N1, 1 ya. Tambah 1 aksen itu berarti jadi 0 ya. 0 kali 1 itu 0, 0. berarti nilainya 1 ya. Benar ya, nih. Ini ya, 1. Coba kalau kita tes lagi pakai product of sum ya, yang ini ya. Kita tes. Coba kalau X-nya 1, Y-nya 1 ya. Kita punya X-nya itu 1 nilainya. Kalau di aksen jadinya 0. Tambah Y-nya 1 ya. Kali X-nya 1 ya, tambah Y-nya 1. 0 tambah 1 atau 0 or 1 hasilnya adalah 1. Dikali atau di N-kan dengan 1 or 1. 1 di N-kan dengan 1 adalah 1. Nah, sebenarnya dia itu bentuk sum of product ataupun product of sum ya. Dia itu menghasilkan nilai yang sama gitu. Cuman bentuknya aja yang berbeda ya. Yang satunya ini adalah ini ya sum of product. Yang satunya lagi adalah product of sum ya. Ini penjumlahan hasil kali. Yang kedua ini adalah product of sum, yaitu perkalian hasil jumlah. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya sama. Jadi dari tabel ini kita bisa membentuk fungsi booleannya seperti ini ya. Oke, terima kasih banyak ya Putri ya. Kita lanjutkan lagi.
Ini tadi sudah bisa ya membentuk suatu fungsi. Jadi kalau diberikan tabel bisa membentuk fungsi ya, fungsi dalam bentuk product of sum ataupun sum of product ya. Nanti ujiannya seperti itu ya, diberikan tabel gitu. Tapi tabelnya kalau tadi cuma 2 peubah, bisa aja bentuk tabelnya itu adalah 4 peubah gitu kan. Nah, disuruh membentuk sum of product dan product of sum. Oke, nah kita sudah tahu tadi cara membuat fungsi kanonik ya dari aljabar boolean. Selanjutnya fungsi boolean ya, fungsi boolean tadi dapat direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Nah, ini kita belajar menggambarkan rangkaian logika ya. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu ada gerbang AND, ada gerbang OR, ada gerbang NOT ya. Nah, misalnya di sini kita punya fungsi AND ya. Nah, AND itu menggambarnya seperti ini. Ini OR, ini NOT. Itu saya gambarin ya. Saya gambarin. Nah, misalnya gini. Kita punya sini X and Y ya. Nah, penggambaran gerbang logikanya seperti sini. X, Y, X, Y. Ini juga ya, X, OR, Y. Nah, ini menggambarkan gerbang OR. Ini adalah ini ya. Ini ada peubah X, ini peubah Y, ini OR ya. Seperti ini nih, X, ini. Misalnya kita punya lagi nih, X komplement atau not X ya. Berarti ini adalah fungsi untuk not ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini kalau gambar saya kurang bagus nih. Ini bentuk N ya, ini N. Jadi OR ya, ini not. Ini cara kita menggambarkan gerbang logika. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya fungsi ya, f x y sama dengan xy tambah x aksen y. Nah, kita disuruh menggambarkan rangkaian logikanya seperti apa. Nah, kalau cara mudahnya seperti ini. Ini kan ada 2 buah mintem ya, ada 2 buah mintem ya. Kita gambarkan masing-masing mintemnya. Di sini x, di sini y ya. Kita gambarkan dulu mintem yang pertama ini xy. Kita gambarkan lagi mintem yang kedua. Karena di sini inputannya tuh x ya, x. Karena terus kemudian di sini x aksen, berarti kita harus seperti ini. Artinya di sini adalah X aksen ya. Atau not X. Yang ini tuh kan simbol not ya. Not X. Karena di sini X aksen tapi not X. Kemudian Y. Nah. N ya. Nah, ini. Sudah nih, kita sudah menggambarkan mintemnya. Nah, di sini ada tambah ya atau OR. Kemudian kita bikin operator OR. Jadinya seperti ini. Jadi di sini XY tambah X aksen. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi ini cara menggambar. Ya, cara menggambarnya. Ini rangkaian logika. Nah, ini tadi ya yang saya contohin tadi. Kita punya, ini bukan Z ya, FXY ini. Sama dengan XY tambah X aksen Y. Nah, jadi ya ini ya kita gambarkan dulu mintemnya di sini. Kemudian mintem yang kedua nih X aksen ya, karena dia ini kan inputannya X ya. Jadi kita kasihkan tanda-tanda not di sini. Ini kemudian kita karena ada tanda tambah di sini atau OR ya, kita hubungkan sini OR. Ya. Nah, selain tadi kan ada ini ya, gerbang dasar ya. Gerbang logika dasar and, or, not. Nah, ada turunannya yaitu NaND, not AND.
nor, not or, XOR, exclusive or, XNOR ya, yaitu XNOR itu komplement dari exclusive or. Oke, jadi kalau seandainya gerbang NaN ya, not AND itu atau AND komplement, maksudnya AND komplement ya. Misalnya gini, kita punya X, Y komplement. Nah, ini disebut dengan not AND ya, NaN. Not AND. Bagaimana menggambarkan rangkaian logikanya? Nah, di sini kita bikin seperti ini aja. X, Y, di AND-kan dulu, baru kasih operator not. Tapi ini kan ada not AND ya, not AND. Nah, ini ya, ini minten X, Y, di AND-kan dulu, kemudian kasih tanda not, itu artinya not AND. Sama juga ya, kalau kita punya seperti ini, X tambah Y komplement, ya, artinya kan not or ya, not or. Jadi, gambarnya seperti ini. Ini X, ini Y, kita or-kan, ya, kita or-kan. Kalau N itu lurus ya, kalau or itu agak melengkung gitu ya, jadi jangan salah gambarnya. Kita kasih lagi tanda not di sini. Nah, ini sama aja X tambah Y. Samanya seperti itu. Jadi, not N. Berarti N, kemudian kita kasih tanda not. Not or. Not or. Berarti or, kita kasih tanda not. Seperti ini. Kemudian tadi ada apa lagi ya? Oh, XOR ya. Exclusive or. Exclusive or, ya. Exclusive or, misalnya seperti ini kita punya ini ya, exclusive or, ya gambarnya di sini X, di sini Y, ya, kemudian kita or, kemudian dikasih ini ya, dia, nah seperti itu. Ya, sorry kalau gambarnya jelek ya. Gambar yang bagusnya di sini. Nah ini ya, oke seperti ini, nih, ya, or, kita gambarkan dulu or, terus tambah lagi garis depannya, jadi exclusive or. Nah, kemudian kalau seandainya XNOR ya, XNOR. Nah, ini dia agak salah ya ini. XNOR, exclusive not exclusive or. Dia ini gerbangnya sama kayak XOR, cuman kita tambahin tanda not di sini. Nah, dia lupa nih ngasih bulat-bulatan. Bulat-bulatan itu artinya ini ya, not ya. Oke, jadi keempat gerbang di atas merupakan kombinasi-kombinasi dari gerbang dasar sih sebenarnya ya. Kayak not AND, berarti ini adalah kombinasi dari gerbang AND dan not gitu. Gerbang NOR ini adalah kombinasi dari gerbang OR dan not. Gerbang OR sama not gitu kan ya. Nah, misalnya gini ya, nih tadi penjelasannya. Misalnya gerbang NOR itu disusun dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Ya, nih. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, tapi saya perjelas dengan gini. Gini gerbang OR dengan gerbang NOT. Jadi seperti ini dia bentuknya. Kemudian, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekivalen dengan gerbang NOR dan not AND di atas. Nah, misalnya seperti ini ya. Nih. Nah, seperti ini kita punya gerbang NOR ya, not OR. Nah, masih ingat ya hukum De Morgan? Misalnya hukum De Morgan nih. X tambah Y komplement. Ini adalah NOR ya. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, ini hasilnya sama aja dengan apa nih? Yuk. Ini hasilnya sama aja dengan nih. X-nya di komplement ya. Ayo dong. X-nya di komplement. Ini sama dengan apa nih? Kalau hukum De Morgan kita menggunakan hukum De Morgan. Ini X-nya di X komplement dikali Y komplement. Di X komplement dikali Y komplement ya. Kita sama aja dengan ini ya. X
Y komplement ini kan ya. Oh, sorry, saya salah. Nah, inilah biar lebih enggak membingungkan. Nih. X tambah Y komplement itu sama aja dengan X, kalau kita menggunakan hukum De Morgan ya, X-nya komplement, tambah ini jadi kali ya, Y-nya dikomplement. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita punya gerbang NOR ya, saya punya gerbang NOR, berarti di sini X, Y ya, kita OR-kan, kemudian kasih ini ya, ini sama aja dengan X tambah Y komplement. Nah, dia itu senilai dengan X komplement kali Y komplement ya. Berarti di sini X ini Y juga dikomplement, berarti di N kan. Nah, ini ya X komplement Y komplement. Nah, ini tuh nilai senilai ya. Tadi bisa menggunakan hukum De Morgan. Nah, ini ya. Bisa juga sih kalau kita nggak bikin not, tapi di depannya itu kita tulis X komplement, Y komplement gitu. Bisa juga kita tulis X, kemudian not-nya. Jadi NOR itu ya, not or itu senilai dengan X komplement kali Y komplement ya. Nah, ini contoh ya penerapan dari gerbang logika, misalnya ini untuk transistor. Ini anak-anak elektro ya yang belajar ya. Ini adalah gambar gerbang N, kemudian ini gerbang OR ya. Ini gerbang NOT, kemudian ini NOT N. Ya, saya kurang ngerti juga sih bacanya gimana, karena adalah anak elektronika ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penyederhanaan fungsi boolean. Nah, kenapa sih kita perlu menyederhanakan fungsi boolean? Karena kalau kita pandang dari segi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana itu kan berarti rangkaiannya lebih sederhana ya, timbang dengan ini. Kalau dia panjang banyak mintermnya, kalau banyak mintermnya itu ya pasti kita menggambarkan boolean itu rangkaian digitalnya itu panjang banget ya, gitu. Nah, contoh aja seperti ini. Kita punya fungsi fxy sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen, itu sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan menjadi ini. fxy sama dengan x aksen tambah y aksen. Ini tuh senilai ya, coba aja deh. Masukin aja x1 y1. Di sini juga x1 y1 nilainya sama ya. Daripada kita membuat fungsi yang panjang ya, artinya kalau fungsi yang panjang berarti gerbang logika yang kita gambarkan itu juga panjang. Nah, lebih baik kita menyederhanakannya ya dengan nilai yang sama. Yang ini nih, itu sebenarnya sama dengan ini. Ya. Nah, ada beberapa cara ya untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama secara aljabar, yang kita coba tadi itu loh, ya, yang kita coba-coba tadi itu yang ini ya. Ini tadi, nah ini ya, yang ini tadi. Ini tadi. Nah, ini salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, cara kedua disebut dengan Eta Karnaugh. Cara ketiga itu metode Quine-Mikulski, metode tabulasi. Nah, pada materi ini kita akan bahas menggunakan peta Karnaugh ya. Coba ya, sini saya gambarkan aja karena sini saya penasaran ingin menunjukkan ya kenapa sih kita penting sekali melakukan penyederhanaan fungsi. Misalnya seperti ini. Saya punya fungsi fxy sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen. Nah, kalau kita gambarkan rangkaian logikanya ya, coba deh. X aksen y, kita n-kan. X, y aksen, kita n-kan. Kemudian y, kita y aksen ya. Oke. Masing-masingnya ini, berarti ini ya. X aksen y, xy aksen, y aksen. Ini
Kemudian kita OR-kan ya, kita OR-kan. Nah, ini sama dengan X aksen Y tambah XY aksen tambah Y aksen. Nah, ini tuh sebenarnya itu bisa kita sederhanakan menjadi fxy sama dengan X aksen tambah Y aksen ya. X aksen tambah Y aksen. Nah, ini kalau kita gambarkan rangkaian logikanya ya, ini sama dengan ini X-nya kita kasih ya, not, Y-nya not di sini ya, karena X aksen. Kemudian kita OR-kan, tambah ya, ini tambah di OR. Nah, ini saya X aksen tambah Y aksen ya. Nah, coba kalian bayangkan. Ini tuh sebenarnya nilainya sama. Yang satu gerbang logikanya panjang banget seperti ini ya. Yang satu yang penyederhanaannya gerbang logikanya cuma seperti ini. Nah, makanya kita perlu melakukan penyederhanaan fungsi boolean karena kalau semakin panjang fungsi boolean artinya rangkaian logikanya semakin panjang. Bayangkan kalau kita mau bikin IC komputer gitu kan, kita menggambarkan rangkaian logikanya dulu panjang banget kayak gitu kan, ribet gitu. Jadi makanya kita perlu melakukan penyederhanaan dari fungsi boolean ini. Penyederhanaan ya tentunya nilainya sama gitu yang dihasilkan ya. Oke, kita langsung aja cobakan ya. Nah, ini ada peta Karnaugh. Jadi peta Karnaugh ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 53. Jadi peta Karnaugh itu berbentuk bujur sangkar ya. Tiap kota itu merepresentasikan sebuah mintem ya. Satu kota itu ya, tiap kota itu merepresentasikan sebuah mintem. Jadi ya kita langsung aja ya lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita punya dua keubah yaitu X sama Y ya. Nah, bentuknya seperti ini. X-nya 0, di sini X0, di sini X1, kemudian di atas ini adalah untuk Y, 0 sama 1. Nah, berarti yang di kota ini ya, kota ini itu adalah untuk 0, 0. Berarti 0, 0 itu apa? X aksen, Y aksen. Kita langsung aja deh, kita tulis ya, supaya lebih paham. Mungkin bisa kita bersama-sama ngisinya. Ini peta Karnaugh untuk dua keubah ya. Dua keubah artinya kan ada 2 kali 2, 4 ya. Berarti ada 4 kota. Di sini X 01, di sini Y 01. Oke, ada yang bisa bantu saya di sini? Berarti ini kotak yang pertama ini adalah untuk mintem yang bernilai 00. Oke, berarti yang sampingnya adalah ini langsung aja kita isikan mintemnya. Oke, siapa sih yang mau bantu saya di sini? 01. Oke, kalau ini 01 ya. Oke, kita bikin dulu mintemnya di sini berarti X aksen, Y aksen. Kalau di sini? X Aksen Y. Oke, berarti yang di bawah ini adalah untuk ini? X Y aksen. Berarti 10 ya. 0 berarti X, Y aksen. Di sini 11 berarti X, Y. Ya. Nah, ini. Misalnya seperti ini ya, rekan-rekan. Kalau kita punya fungsi seperti ini. Fxy sama dengan xy tambah xy tambah x aksen y tambah xy aksen. Nah, kalau kita gambarkan peta Karnaugh-nya di sini ya. Di sini X0, Y01. Oke. Berarti kita harus isikan mintem di kota ini ya. Oke, misalnya kita punya nih fxy sama dengan xy tambah x aksen y tambah xy aksen. Oke. Tolong dong diisikan ini peta Karnaugh-nya. Untuk yang xy itu posisinya di mana? Nyebutin posisinya itu gini, di posisi 11 atau di posisi 01 atau di posisi 00 atau di posisi 10. Oke. XY ini posisinya di mana? 11. Oke, nah ini ya. X aksen Y posisinya di mana? 01. 01. Ini gitu ya. Jadi
Yang minterm, tempat minterm itu kita kasih 1 ya. Posisinya XY aksen di 1-0. 0, berarti di sini. Nah, gitu. Yang nggak ada, berarti kita kasih 0 seperti ini. Nah, ini cara kita mengisi peta Karnaugh. Jadi, untuk rekan-rekan yang belum biasa, bisa dibantu seperti ini. Ya, dibantu seperti ini. Kita bikin dulu nih peta Karnaugh-nya seperti ini nih. Kita tulis ya, oh ini posisi 00, posisi 01. 00 itu adalah X aksen Y aksen. 01 itu adalah X aksen Y. 10 itu adalah XY aksen, seperti itu ya. Nah, ini untuk membantu kita sih sebenarnya kalau belum biasa. Nah, ketika kita diberikan fungsi ini, kita disuruh gambarkan peta Karnaugh-nya, ya, kita gambarkan peta Karnaugh-nya, kita sudah tahu nih posisinya di mana gitu ya. Kalau sudah hafal mah nggak usah bingung lagi. Cara ngapalnya gimana, Bu? Nah, kalau saya list seperti ini ya. Misalnya saya punya fungsi seperti ini, fxy sama dengan XY tambah dengan XY aksen tambah X aksen Y aksen, seperti itu ya. Kita punya peta Karnaugh di sini ada 4 ya, karena kan ada 2 keubah, berarti ada 4. 01, Y, 01. Kita lihat nih. XY ini berarti kan nilainya adalah X1, Y1 ya. X1, Y1. Oke. Kita lihat aja nih, ini adalah posisi 1, 1. 1, 1. Oh, berarti di sini dia. X, Y aksen. Berarti kalau untuk minterm ini kan, minterm ini aksen itu kan 0 ya, berarti X, Y aksen, berarti posisinya adalah 1, 0. 1, 0 itu di mana? 1, 0. Oh, di sini tuh. Di sini gitu. X aksen, Y aksen. Oh, berarti ini X aksen berarti 0. Y aksen 0. Oh, oke, berarti 0, 0 di sini. Oke, berarti sisanya. Seperti itu ya. Itu tadi bagaimana cara kita peta Karnaugh 2 paubah. Nah, untuk yang 3 paubah, misalnya kalau saya itu punya X, Y, Z. X, Y, Z ya, X, Y, Z. Berarti di sini X-nya di sini 01, Y, Z di atas ya, 0. Nah, jadi X, Y, Z. Berarti X-nya di samping 01, kemudian Y, Z-nya di atas ya. Di sini 00, 01, 11, 10. Ini urutannya ya. 00, 01, 11, 10. Oke, kita gambarin ya. Saya gambarin nih untuk yang 3 paubah. 2 ke 3, 8 ya. Berarti ada 8 kotak nih. 1, 2, 4. Sini S 01 ya. Ini Y-nya 00, 01, 11, 10. Oke, tolong dong satu orang ya bantuin saya untuk kita isikan peta Karnaugh ini ya. Kita isikan peta Karnaugh ini. Oke, berarti ini adalah kota untuk apa nih? Kita mulai nih. 0, 0, 0 ya, berarti di sini. Berarti nilainya adalah di sini X aksen, Y aksen, Z aksen. Oke, satu orang dong bantu. Kan? Berarti ini adalah nilainya apa nih? Ini sudah ada yang mau bersuara. Silakan Putri. Aksen 0, 01. 01. Berarti ini X aksen, Y aksen, Z ya. Oke, berarti ini 011 gitu ya. X aksen, Y, Z. Y, Z. Oke, dan seterusnya ya. Berarti di sini 100 ya. 101 ini. 101, 111 seperti itu ya. 110. Oke, nah misalnya tadilah kita coba lagi ya. Kita punya fungsi sini f, x, y, z. Misalnya kita ini punya x, y, z ditambah x aksen, y aksen, z aksen. Nah, anggap aja seperti itu. Nah, saya anggap rekan-rekan sudah paham ya yang ini. Saya hapus dulu aja biar kita bisa nambah. Nah, kalau di sini, kalau kita punya fungsi seperti ini, di mana posisinya? Terus saya tulis aja deh, kayak gini. Nah, ini membantu ya.
011, 010 ya, ini 100, 101, 111, 110. Oke, siapa lagi? Putri lagi nggak apa-apa ya. Di mana posisi X, Y, Z? 111. Oke. X aksen, Y aksen, Z aksen di mana posisinya? 000. Oke, nah seperti itu ya, berarti selainnya 0. Nah, ini untuk membantu kita aja sih, di atas-atas ini kita tulisin. Nah, kalau seandainya udah, kita hapus aja. Ini sebenarnya untuk membantu aja. Aduh. Nah, ini sebenarnya untuk membantu aja sih ya. Nah ini, jadi ini sebenarnya untuk membantu aja saya kasih tadi. Kalau kita sudah sudah biasa, jadi kita tinggal lihat aja nih 0, 0, 0. Oke ya, berarti selainnya berarti ini adalah Posisi oke ya. Oke, nah ini tadi untuk 3 Pak Ubah. Bagaimana yang 4 Pak Ubah? 4 Pak Ubah ya, seperti ini 4 Pak Ubah. Kalau tadi 3 Pak Ubah X, Y, Z. Berarti di sini kalau 4 Pak Ubah W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Nah, W, X, Y, Z berarti di sini WS, di sini YZ-nya ya. Oke, di sini ya ini WX, di sini YZ. Berarti WX-nya sini 00, 01, 11, 10. Juga ya YZ-nya 00, 01, 11, 10. Berarti yang di sini, yang di atas nih paling atas berarti untuk 0, 0, 0 ya. Makanya W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. Terus yang di sini nih. Berarti ini untuk 1, 1, 1, 1. Berarti WX, YZ. Nah, ini dikatakan udah paham lah ya. Ini sama. Bukan ini untuk 4 Pak Ubah ya. WX, YZ. Ini nilai di sini 00, 01, 11, 10. Tapi yang di sini ya 0, 0, 0, 0. Untuk yang di sini 0, 0, 0, 1. Untuk yang di sini 0, 0, 1, 1 ya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya bagaimana sih mengisi peta Karnaug. Jadi yang menyatakan minterm kita isi 1. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau kita punya 3 peubah nih X, Y, Z. X, Y, Z aksen. Nah, berarti ini kan nilai X aksen, Y, Z aksen. Berarti 0, 1, 0 ya. Karena kan komplement itu bernilai 0 ya. Untuk yang minterm ini. Berarti 0, 1, 0. Berarti posisinya di sini nih. 0, 1, 0. 1 di sini. X, Y, Z. Berarti 1, 1, 1. Posisinya di sini. Itu tadi untuk isi peta Karnaug. Oke, nah misalnya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya sekarang soalnya ditambah ya. Pengisian peta Karnaug dari tabel kebenaran. Misalnya di sini kita diberikan tabel kebenaran. Ini. Kita nggak tahu nih mintermnya. Kita nggak tahu ya mintermnya. Nah, makanya tadi masih ingat ya bagaimana membentuk sum of product. Ya, masih ingat ya bagaimana membentuk sum of product. Kita bikin dulu nih sum of product-nya. Oke, kita lihat nih yang bernilai 1 di mana aja. Baris 2, baris 5, baris 6, baris 8. Nah, kita lihat nih. Baris 2, 001. Oh, berarti X aksen, Y aksen, Z. Nih ya. Baris 5, 100. Berarti X, Y aksen, Z aksen. Ini. Baris 6, 101. Ya, 101. Berarti X, Y aksen, Z. Yang ini 110. X, Y aksen, oh sorry ini. 101. X, Y aksen, Z. Ya. Kemudian baris ke-8. 111. Oh, berarti X, Y, Z aksen. Nah, ini dapat kita bikin dulu ya fungsi kanoniknya ya, sum of product-nya. Habis itu kita masukin ke tabel ke peta Karnaug-nya. Nah, kita lihat nih. X aksen, Y aksen, Z. Oh, itu kan nilainya 001. 001 tuh di mana posisinya? Di sini ya.
001 di sini. Oke, 1 kita tulis. S, Y aksen, Z aksen. Berarti sini 0, 1, 1. 0, 1, 1. Nah, kita di sini ya. 0, 1, 1. Ini salah dia ya, sorry dia salah nih. Kan ini 0, oh saya kebalik ya. X, Y aksen, Z aksen. 100, 100, 100 di sini. X, Y aksen, Z. 101, 101 di sini. X, Y, Z. 111 di sini ya. Jadi gitu ya. Ya, atau saya kasih challenge aja ya. Saya takutnya ada tidur. Nah ya. Nah, ini aja deh. Kita lanjutin ya di sini. Ya, irisin. Kita lanjutin yang tabel ini aja. Untuk kita bikinkan peta Karnaugh-nya ya. Kita bikinkan peta Karnaugh-nya. Oke, nah kita mau bikin peta Karnaugh-nya, kita dikasih tabel ini. Silakan bikin peta Karnaugh-nya. Oke, siapa yang mau bantu saya nih? Jangan Putri lagi, dia udah sering. Yang lain gimana coba? Siapa yang mau bantu saya? Cowok deh. Ya, siapa yang mau bantu saya nih? Kita mau bikin peta Karnaugh dari, misalnya kita diberi tabel ini ya. Kita diberi tabel ini, kemudian kita disuruh bikin peta Karnaugh-nya. Oke, silakan cepat. Siapa yang mau bantu saya? Saya nih takutnya karena videonya nih nggak aktif, saya takutnya pada tidur ya. Nah, makanya saya suka panggil-panggil itu ingin memastikan apakah masih memperhatikan atau tidak. Oke, silakan siapa? Cowok deh. Terus saya Bu. Oh, oke, silakan siapa namanya? Alif. Alif. Oke, terima kasih Alif. Coba. Apa yang kita lakukan pertama kali? Cari yang nilai fungsinya 1. Oke, berarti ini sama produk ya. Di baris ke-1 dan ke-3. 3, berarti 11 sama 01. Berarti bentuk ininya fungsinya adalah X, Y, sama X aksen Y. Oke. X aksen Y ya. X aksen Y. Oke, kita gambarkan lagi peta Karnaugh-nya karena di sini hanya 2 berubah, berarti ada 4 ya. Di sini 01, Y-nya 01. Posisinya di mana? X, Y ini. 11 ya. X, Y berarti 11. Berarti posisi 11 ya di sini ya. Nah, X aksen Y posisi untuk di mana? 01. 01. Oke. Nah, ya. 01 benar ya. Oke, terima kasih Alif. Benar ya, seperti ini nih contohnya ya. Itu untuk 2 berubah. Oke, kita sudah paham ya bagaimana mengisi peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Nah, selanjutnya kita yang dibahas-bahas dari tadi ya, menyederhanakan fungsi boolean dari peta Karnaugh nih ya, dari peta Karnaugh. Nah, penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Nah, itu tuh kita kelompokin. Jadi yang bernilai 1 mintem tadi, kita lihat posisinya. Apakah dia itu berpasangan, atau dia pasang 4, atau oktet 8. Jadi yang bisa kita kelompokkan itu ya dia pasangan, pasangan 2, atau kuat 4, atau oktet. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini contoh yang berpasangan ini. 1-1. Nah, ini misalnya gini ya. Ini kita punya ini ya. Nah, ini. Kalau seandainya sebelum disederhanakan, fungsinya tuh ini ya. F ya, W, X, Y, Z. Berarti fungsinya itu adalah ini ya. Berarti yang mintemnya di sini. Berarti dia adalah W, X, Y, Z ya. Ini kan fungsinya nih ya. W, X, Y, Z ditambah
Atau lagi yang ini. W, X, Y, Z aksen ya. Nih ya fungsinya sebelum dia disederhanakan. Nah, ketika disederhanakan, nilainya itu menjadi WXY. WXY. Bu, gimana sih Bu caranya untuk menyederhanakan? Nah, ini kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu ini, sudah kita kelompokkan. Nah, kita lihat. Dia kan posisinya di WX nih. Posisinya kan di WX. Ya udah nih kita tulis WX ya. Kita tulis posisinya itu di WX. Simpan dulu nih WX-nya. Kita lihat lagi ke atas. Kita lihat lagi dia ke arah atas, ke arah YZ ini. Kita lihat Y-nya 1. Y yang di sini 1. Kita lihat Z. Z-nya itu adalah 1 di sini, satunya 0. Nah, kita lihat peubah apa yang tidak berubah dia. Yang tidak berubah itu kan adalah Y ya. Di sini Y-nya tetap 1, di sini Y-nya 1. Nah, sehingga kita ambil Y-nya. WXY jadinya. Nah, ini kita sederhanakan jadi WXY. Ya. Kalau kita hanya mempunyai keterangan fungsi WXYZ sama dengan WXY. Nah, kita sudah tahu nih. WXY. Oh, berarti kita lihat nih. Di baris WX kita isi Y. Oke, berarti di sini fungsinya. Kita tidak memperhatikan Z lagi ya. Karena dengan keterangan WXY sudah tahu kita posisinya tuh di sini gitu. Jadi kita tidak memandang Z lagi. Nah, itu. Coba deh kalau kita masukin nilai asalnya sama gitu. Ini. Contoh lagi ya yang lain ya. Nah, ini. Ini namanya kalau yang tadi kan pasangan ya, pasangan. Ini adalah kuat namanya, kuat. 4 ya, 4. Nah, kalau sebelum disederhanakan, dia itu ini ya nilainya fungsinya ya mintermnya WX Y aksen Z aksen ya ini. Terus WX Y aksen Z. WX Y Z ya nih. Ditambah yang ini lagi nih. WX Y Z aksen. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat ya, kita lihat sisi kirinya dulu. Dia ini kan posisinya di sini ya, satu posisi gitu kan. Satu posisi. Berarti ya udah kita tulis aja WX sini, WX ya, posisinya di WX. Kita lihat ke atas. Ke atas. Untuk Y. Y-nya berubah-berubah. Di sini Y-nya 0, di sini Y-nya 1. Kita lihat lagi untuk Z. Di sini Z-nya 0, di sini Z-nya 1. Di sini Z-nya 1, di sini Z-nya 0. Berubah-berubah ya. Jadi nggak kita ambil. Jadi kita ambil pos yang di WX aja. Karena dengan informasi WX, misalnya gini ya. Fungsi WX, YZ berada di WX. Ya udah kita langsung aja nih. Oh berarti semua di WX nih. Benar ya, satu nih. Semuanya berada di WX tanpa kita mempedulikan lagi YZ-nya. Jadi bisa kita sederhanakan seperti itu ya. Contoh lagi. Kuat 4 ya. Jadi 4 jadi posisinya bisa gini. Bisa berderetan seperti ini, deketan atau bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini 4. Nah, kita lihat ya. Sebelum disederhanakan, nilainya tuh kan ini ya, fungsinya ini adalah WX Y aksen Z aksen ya nih. WX Y aksen Z ini ya. Kemudian yang di bawah W aksen Y aksen Z aksen ya nih. Ditambah nih WX aksen Y aksen Z. Nah, ini sebelum kita sederhanakan ya. Oke. Sesudah disederhanakan, kita lihat di sisi WX dulu ya. Nah, ini kan udah di posisinya di sini. Kita lihat dulu di posisi WX. Kita lihat di sini W-nya 1. Yang di bawah yang ini W-nya 1. Oh, sama. Kita ambil W-nya. Kita lihat lagi. S-nya di sini 1. Di sini X-nya 0. Oh, X-nya berubah. Nggak kita ambil. Nggak usah kita ambil. Jadi yang kita ambil itu adalah peubah yang tidak berubah gitu. Kayak gini. X-nya 1 di sini. Di sini, W-nya 1 di sini. Di bawahnya juga W-nya 1. Oh ya, kita ambil W-nya ya.
X-nya nggak kita ambil karena X-nya itu berubah. Di sini 1, di sini 0. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang ke arah atas, ke arah Y, Z maksudnya, ke arah YZ ini ya. Kita lihat di sini. Y-nya di sini 0. Di sini Y-nya 0. Oh, nggak berubah dia. Kita ambil Y-nya, berarti kan karena nilainya 0 itu adalah Y aksen. Kita lihat Z-nya lagi. Z-nya di sini 0. Di sini 1. Oh, berubah. Berarti kita nggak ambil. Jadi kita ambil yang tidak berubah ya. Sehingga sederhanakan menjadi WY aksen. WY aksen. Ketika kita disuruh mengisi peta Karnaugh ya. F, W, X, Y, Z sama dengan W, Y aksen. Ya, tinggal kita lihat aja. W, Y aksen artinya di baris W, kolom Y aksen. Artinya di baris W itu adalah W-nya 1, ya, W-nya 1, Y aksennya berarti itu adalah Y-nya 0 ya. Berarti kita cari nih posisinya nanti. W-nya 1, Y-nya 0. Oh, berarti di sini naruhnya 1, 1, 1, 1 seperti itu. Ini ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lihat lagi nih, ada namanya oktet 8 ya, ada oktet 8 nih. Nih, sebelum diminimisasi, dia seperti ini ya, contoh ya. W, X, Y aksen, Z aksen, ditambah W, X, Y aksen, Z, ditambah W, X, Y, Z ya, nih. Nih, yang ini posisinya W, X, Y, Z aksen. Nah, yang ini W, X aksen, Y aksen, Z. Ini W, X aksen, Y aksen, Z di sini ya. Yang ini posisi W, X aksen, Y, Z. Yang ini posisi yang ujung ini adalah W, X aksen, Y, Z aksen. Nah, ini sebelum diminimisasi ya. Nah, kita kelompokkan. Ini namanya oktet. Jadi, syarat dikelompokkan tuh dia harus deketan gitu. Nggak boleh ada jeda yang lain gitu. Gini. Ini 4. Oktet 8 ya. Kita lihat apa yang tidak berubah. Kita lihat di sini sampingnya. Untuk yang WX, apa yang tidak berubah? Di sini ya, ada W, nilainya 1, sini W-nya nilai 1. Oke, W-nya tidak berubah nih. Kita ambil W. Untuk yang X, apakah dia berubah? Iya, di sini X-nya 1, sininya 0. Oh, nggak usah diambil X-nya, karena X-nya berubah. Lihat lagi ke arah atas. YZ ya. Oh, YZ-nya ini berubah-berubah. Di sini Y-nya 0. Di sini Y-nya 1. Ya, jadi tidak ada yang sama. Jadi makanya kita ambil yang W aja, karena W tidak berubah. Nah, ketika kita diberikan fungsi ini sama dengan W, kita tahu nih, oh berarti posisi mintermnya itu di W. W semua. Posisi W-nya W1 ya, 1. Nilai W itu 1. Oh, berarti nilai W1. Oke, W1 itu di mana sih? Oh, di sini. Nah, berarti ini kita isikan 1 semua. Karena katanya di sini posisi minterm itu di W ya. Di sini W, berarti di sini semua isinya ya, seperti itu. Jadi yang panjang-panjang kayak gini, nilainya sama dengan yang ini. Itu tadi cara itu. Oke. Saya mau kasih lagi contoh dan ini challenge untuk kalian ya. Coba ya. Kita lanjutkan yang ini. Nah, yang sudah dikerjakan oleh Alif tadi. Ini kan fungsi sebelum diminimisasi itu adalah f x y sama dengan xy tambah x aksen y. Nah, coba deh kita lakukan minimisasi. Kita lakukan minimisasi. Kita lihat ya ke arah samping. Kita lihat ke arah samping untuk x. Nah, di sini ini kita lihat, kita perhatikan ya posisi mintermnya 1 di sini. Kita lihat lagi ke arah x. Untuk yang minterm yang ini x-nya 0. Untuk minterm yang ini x-nya 1. Oh, x-nya ini berubah. Nggak bisa kita pakai, gitu kan? Nggak bisa kita pakai. Ini kan kita ini ya. Nah, ini kita kelompokkan seperti ini. Kita kelompokkan seperti ini ya. Ini kan sudah kan kelompokan itu bisa 2, 4, 8. Oke. Sebentar.
Nah, kita ulang ya. Nah, jadi kita kelompokkan ya. Ini kan kelompokannya ada dua, bisa pasangan ya. 2, 4 ya, kuat atau oktet 8. Nah, di sini kan ada 2 ya, ada pasangan nih ini. Nah, kita lihat nih. Kita lihat untuk sebelah sisi X-nya. Kita lihat, oh ini X-nya 0 di sini. Ini X-nya 1, X-nya berubah gitu. Coba kita lihat ke atas. Oh, di atas Y-nya tidak berubah ya. Y-nya cuma di 1. Oke, berarti ini penyederhanaannya adalah Fxy sama dengan Y. Apakah hasilnya sama? Ya, coba ya. Kita pakai fungsi yang sebelum kita minimisasi. Coba ya, kita masukin nilai. F1, 1. Artinya X-nya 1, Y-nya 1 ya. Coba kita masukin. XY 1 kali 1 ditambah X aksen. Berarti 1 aksen kali Y ya. Ini 1 N1 1 ditambah 1 aksen itu adalah 0. 0 N1 0 ya. 1 diorkan dengan 0 sama 1. Oke. Hasilnya 1. Kalau seandainya kita menggunakan fungsi yang sudah disederhanakan, misalnya di sini X-nya 1, Y-nya 1, ya sama dengan ambil aja yang Y-nya ya nih. Ambil aja Y-nya, berarti 1. Oke, jadi kita tidak perlu banyak melakukan proses penghitungan ya, kalau sudah kita lakukan minimisasi. Tuh ya. Oke, saya kasih challenge lagi. Soalnya nih kita punya 8 deh ya. Oke, nah siapa nih mau bantu saya nih? Sebelum diminimisasi ya, fungsinya apa? Nih, silahkan ada yang membantu saya karena menurut pakar pendidikan saya tuh udah nggak boleh kita tuh dosen udah nggak boleh lagi menodong langsung nama gitu ya karena mungkin ya mungkin mahasiswa jadi trauma atau segala macam, tapi kita mengharapkan mahasiswa itu sadar gitu kan dia ingin, jadi tidak boleh menodong nama langsung. Oke, sekarang saya minta yang ingin menjadi pemikir ya, mungkin ingin berbagi lah gitu. Siapa di sini yang bisa ya menyebutkan ini fungsinya sebelum diminimisasi menjadi apa? Apa fungsinya sebelum diminimisasi? Kita mulai dari yang di sini aja. Oke, silakan. Siapa? X aksen Y Z. X aksen. Mulai dari sini aja dulu yang ini aja. X aksen Y Z. Y Z ditambah X aksen uh, Y Z aksen. Ditambah X X Y aksen Z aksen. Oke, ditambah X X Y aksen Z. Oke ya, ini sebelum kita minimisasi. Nah, sekarang bantu saya untuk minimisasi. Berarti ini kita kelompokkan ya. Ini nggak bisa kita jadi kuat ya, karena kuat itu harus atas bawah atau sampingan. Kalau diagonal seperti ini tidak bisa. Jadi hanya bisa kita kelompokkan berpasangan. Jadi kita fokus di dua ini ya. Oke, sekalian bantu saya dong untuk meminimisasinya. Kalau yang ini gimana nih? Posisinya ada di, kan posisinya ada 1 lah ya di X ini ya. Posisinya ada di X ini. Berarti kita ambil X-nya. Berarti ini nilai X-nya adalah X aksen. X aksen. Oke. Kita lihat lagi ke atas yang bagian YZ. Ubah apa yang tidak berubah? Y. Y ya. Oke, di sini Y-nya 1, di sini Y1. Z-nya di sini 1, di sini 0. Berarti ya kita ambil Y-nya ya. Y-nya di sini Y ya. Y-nya bernilai 1. Oke. Ditambah. Sekarang kita ambil yang ini ya. Oke, yang ini berarti kita lihat X-nya, dia posisinya di sini X ya. Y aksen. Kita lihat lagi ke atas ya. Nih, yang tidak berubah.
Y-nya ya, tidak berubah di sini 0, di sini 0 ya. Tapi Y aksen. Kalau di sini Z-nya berubah ya, di sini 0, di sini 1. Yang tidak berubah itu adalah Y ya. Di sini X, Y aksen. Nah, seperti itu. Coba deh kalau kalian cobakan nilainya sama. Nah, sepanjang-panjang ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Jadi siapa tadi Nurul Hidayah ya? Siapa tadi? Itu nggak ngelihat tadi namanya siapa tadi barusan? Lo hilang orangnya. Oke ya, pokoknya terima kasih tadi yang sudah. Oke, tadi itu adalah cara kita teknik minimisasi. Oke, nah ini materi untuk minggu depan lagi ya. Kita akan cobakan minimisasi, istilahnya itu penggulungan. Penggulungan itu kan karena dia kan bentuknya persegi gitu kan. Kalau kita gulung, berarti itu kan ada yang berhimpitan. Kalau kita kan bentuknya kayak persegi panjang. Kalau kita gulung menjadi seperti ini, ada yang berhimpitan gitu kan. Nah, seperti ini nih. Nih ya, ini bentuknya. Kalau kita gulung ya, yang ini yang ujung sama ujung itu ketemu gitu kan, ketemu. Ujung sama ujung ini ketemu. Jadi kayak ini, satu yang ini sama satu yang di ujung, karena kan kalau kita gulung tuh dia ketemu ya, jadi seolah-olah yaitu gabung gitu. Nah, jadi di sini namanya penggulungan. Nah, minggu depan lah ya kita akan bahas teknik penggulungannya, minimisasi dengan penggulungan. Ini nanti itu minggu depan ya kita lanjutkan contoh minimisasi yang seperti ini ya. Misalnya ya, ada 2, ada 4 sini seperti ini yang kita lanjutkan minggu depan. Oke, karena waktunya sudah azan zuhur ya, kita cukupkan kuliahnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya ada manfaatnya. Tolong, ini ada recordnya, nanti insya Allah saya akan share di LMS-nya. Jadi mungkin kalau bagi yang masih agak miss-miss gitu ya, tolong diputar kembali apa recordnya, atau bisa diskusi dengan teman-temannya ya, atau latihan soal yang ada di sini, misalnya mau latihan penyederhanaan ini gitu kan ya, atau mau latihan membentuk fungsi kanonik tadi ya, sum of product of sum ya, jadi silakan dilatih-latih di rumah ya. Karena kalau udah mahasiswa itu kita tidak bisa belajar disodor-sodor sama guru atau dosennya gitu, jadi harus belajarnya secara mandiri ya. Jadi saya tutup ya, semoga puasanya lancar semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama.